Apa ini? What? Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel. Jadi untuk video kali ini kita akan melanjutin series Metal Cardboard episode ke-11 dan juga 12. Jadi ya daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Murid pindahan misterius. Murid pindahan misterius. Ini adalah Blue Cop. Oke, Blue Kami Cop. belum menemukan kendaraan Heavy Iron. Oh, masih nyari-nyari Heavy Iron. Patroli dari sini. Semuanya lagi mencar buat nyari Heavy Iron. Kan? Semuanya, tolong lanjutkan pencarian. Tolong lanjutkan pencarian. Yang aku dengar, menghela napas itu bisa mengusir keberuntungan. Dikasih cola ya. Masih. $4. Malah ditagih anjir. Sampai saat ini kami tidak bisa menemukan Heavy Iron yang mengalahkan Blue Cop. Heavy Iron masih Kami belum juga tidak ketemu-temu tahu di mana. siapa Metal Cardboard yang membantu Dan kami. Metal Cardboard Kesatria ini pun gak Jadi tahu siapa. maksudmu, kalau kita sabar, dia akan muncul pada waktunya. Bilang pada mereka untuk masuk ke garasi saat mereka kembali. Oke. Baiklah, hati-hati. Langsung mengungsi di garasi ya, soalnya udah mau hujan deras. Lah, langsung hujan. Anjir. Nah itu, mobil si Kesatria. Ini murid baru yang di... oke. Kenalkan dirimu. Aku adalah Crash. Crash. Anjay. Kalian semua. Wah, langsung pada kegoda Benar-benar sama Crash. dia bisa membuat channelku meledak. Penampilan itu tidak penting. Yang penting adalah hati. Weh, itu loh. Aduh, Ana kegoda juga. Kau punya sesuatu yang keren di tanganmu. Wah, anjir. Crash, kau dulu tinggal di mana? Sumpah, Polis polis. si Crash Pindah ke sini karena langsung jadi populer di antara wanita. Kau mau mengajakku jalan-jalan suatu saat? Anjir, ngeris lah. Kapan saja bisa. Wah, sengaja banget. Tapi, anjir. Hati-hati, Vans. Gelo. Bisa tahu nama aku. Aku sudah menghafal daftar nama. Udah hafal siswa yang ada di semuanya? sekolahan ini. Dan Ana, Wela, Ana, Wela, Kate, Helena, Helena, Naomi. Itu menakjubkan. Cepat, Wah, anjir, cepat, keren cepat. juga. ambil saja jika kau bisa. Ini cowok idaman kah? Crash. Itu lemparan 3 koin. Bahkan Vans tidak bisa melakukan apa-apa. Pembuli, dua pembuli gak bisa ngapa-ngapain di hadapan Crash ya. Dia tertarik pada metal blade-ku ini. Aku rasa ada sesuatu yang aneh. Apa yang kalian bicara? Wah, datang si Crashnya. Crash, apa yang kau lakukan Lah. ini? Wela sama Ana juga datang. Jika aku mengganggu kalian, Sekarang kalian pulanglah. Oh no, Crash. Aku juga tidak pernah memberinya izin. Dia masuk begitu saja. Aku belum pernah melihat mobil yang seperti ini. Aku belum pernah melihat mobil yang seperti ini, gak tuh? Pernah melihat mobil sebelumnya. iya. Crash kan baru pindah ke sini. Aha. Dia belum pernah melihat mobil Ini ini sungguh sangat sebelumnya. mirip dengan R48 yang digunakan di patroli jalan raya. Ini sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan pemiliknya. Jadi begitu. Itu ya alasannya sudah dimodifikasi. Jadi itu sebabnya. Aku punya permintaan untuk bertanya. Katakan saja. Aduh, Wela. Apapun yang diinginkan. Hei, ini bukan urusanmu. Kenapa nih? Ana, Waduh, itu kartu logam. muncul. Dia pasti akan melonjak. Bawa aku ke Blue Cop. Karena aku tahu dia ada di sini. Bawa aku ke Blue Cop. Apa? Pengen ngajak tarung Blue Cop atau gimana? Tunjukkan dirimu. Beneran anjir. Apa ngecut? Waduh. Embler Tunjuk apa? sama Phoenix Robo muncul. Oh, aku siap. Oh iya. Tidak tahu cepat. Untuk saat ini masuk saja. Wela nggak tahu apa-apa. Si Crash juga ya dikiranya nggak tahu apa-apa makanya mau diungsiin. Ke kalian. Oh, Theo juga Teman-teman. Baiklah. buat ngejaga yang lain. Oke, apa yang bakal terjadi? Katakan padaku, siapa kau sebenarnya? Nah, Namaku Wild Guardi. Wild Guardian. Raja Metal Cardboard. Aku cuma ingin menunjukkan kepada sampah itu bahwa aku yang memimpin. Apa? Wah, anjir. Berdua akan tunduk padaku. Wild Guardi. Wild Guardi. Namanya keren juga ya. Buset. Oke, pakai tembakan api dulu. Api! Dia punya pedang nggak punya shield, coy. Aku tidak menyangka hanya itu yang
yang kalian miliki. Waduh, ngeremehin anjir. Oke, langsung petir penghancur. Bisa ditahan kah? Wah, bisa ditahan dong. Gokil juga shieldnya. Anjir. Perisaiku adalah perisai yang tidak terlihat yang dilatih selama ribuan tahun. Perisai yang tidak terlihat dan udah dilatih. Tangan kalian sama sekali tidak berpengaruh. Pedangnya di charge energi. Anjir, apaan itu? Oh, nembakin energi. Wah, hancur. Blue Corp-nya. Tidak ada satupun dari kalian yang sepadan. Anjir. Oh, Shadow X, let's go. Waduh, masih bisa ditahan. Pengganggu lainnya. Mengganggu lainnya. Wah, anjir. Pedangnya dimasukin ke shield-nya ya. Akan ada pertunjukan dariku. Kau tidak apa-apa? Katakan sesuatu, Blue Corp. Ini harus nunggu Mega Embler sih, supaya bisa dibenerin. Dan ya itu dia reaction untuk episode 11 dari series Metal Cardboard. Di episode ini kita kedatangan Metal Cardboard baru. Sebenarnya bukan di episode ini sih, di episode sebelumnya juga dia sempat muncul ya di bagian akhir. Ternyata namanya Wild Guardi. Gua nggak tahu Wild Guardi apa Wild Guardian ya. Tapi kedengarannya sih kayak Wild Guardi. Desainnya keren banget, bener-bener ala ksatria. Dia bawa shield yang segede gaban, pedangnya juga keren. Pedangnya bisa di-charge energi, bahkan Blue Corp sekali tebas langsung rusak. Terus juga di episode ini kita kedatangan karakter baru yang bernama Crush. Dia itu kayak murid pindahan, pindah ke kota ini karena ngikut kedua orang tuanya. Tapi yang menarik di sini Crush seperti tahu tentang Metal Cardboard. Harusnya sih tahu ya, soalnya tadi kita diliatin scene sekilas waktu si Crush ini ada dalam mobil si Wild Guardi. Terus tadi sebenarnya tujuan si Wild Guardi itu dia nggak ada di pihak Blue Corp dan kawan-kawan, tapi juga nggak ada di pihak si Heavy Iron. Dia itu pengen nunjukin kalau ya dirinya tuh yang terkuat, makanya dia nyerang Heavy Iron di pertarungan kemarin. Untuk rating episode ini 8,5 kali ya. Latihan khusus Blue Corp. Latihan khusus Blue Corp. Oh, bentar. Ini kayaknya mimpi sih si Blue Corp. Mimpi diayam-ayamin sama Wild Guardi. Oh, dia mimpi kalau Jun bakal pindah ke si Wild Guardi. Akhirnya sadar juga si Blue Corp. Kekalahan itu sudah pasti mengejutkanmu. Aku tidak bisa mengalahkan Wild Guardi. Oh, mungkin ini alasannya kenapa bakal ada latihan spesial ya. Untuk menjadi lebih kuat. Latihan khusus untuk Blue Corp. Iya. Oke, ngasih tahu Theo ya si Jun. Cari ruang baru dan membuat peralatan khusus untuk Oh, bakal bikin peralatan khusus. Aku ingin melihatnya. Kami akan mulai latihan sebentar. Ini lagi nyiapin dulu tempat buat latihan khususnya. Aku akan ke sana. Apa yang Aduh, si Scar. Scar keras maksudnya. Tidak ada apa-apa. Ya ampun, semuanya pada ngikut anjir. Apa kau lupa? Crash mengundang kita hari ini ke rumahnya. Sebenarnya aku memang ada urusan. Aduh. Sibuk. Jika itu tidak terlalu mendesak, kenapa tidak mampir sebentar? Kau bilang ingin mencoba permainan VR terbaru. Damn. Apakah harus? Iya. Lah emang ini rumahnya? Buset. Tinggal di lantai tertinggi dong. Besar sekali. Ada robot di rumah. Namanya adalah Sebastian. Senang bertemu. Damn, punya butler namanya Sebastian. Rumah, keamanan, apa saja. Mereka sering di luar negeri untuk bekerja. Orang tuanya sering di luar Oh, iya, negeri. Crash. Jadi kau tinggal di sini sendirian. Sekarang aku sudah bertemu banyak teman yang keren, bukan? Anjir. Muka duanya jago banget sih, Crash. Anjir. Oh, bikin semacam field gitu ya. Muncrat jatuh. Banyak minion-minion. Ini menerapkan permainan hologram virtual. Menerapkan Dan ini game disinkronkan VR. dengan sarafmu, sehingga akan terasa sakit jika kau Jaringan saraf. Blue Corp. Tentu saja. Oke. Nice, berhasil ngindar.
Ini cuman ngindar-ngindarin doang. Oh, sedangkan yang lainnya lagi pada main game. Mau mencobanya? Waduh. Aku akan menebus kekalahan Theo. Oh, dikirain bakal lawan si Crash. Bukan yang ini, bukan yang ini. Robotnya keren-keren ya. Aku pilih yang ini. Nice. Belum nice sih. Masih tetap kena-kena terus ya serangannya. Kerja keras dan ketekunan selalu membuahkan hasil. Itu loh. Kerja keras dan ketekunan selalu membuahkan hasil. Kenapa mereka begitu bersemangat? Para cewek bingung ya apa serunya. Oh, ini menarik sih. Bukan cuman Blue Cop yang latihan ya, tapi Jun juga. Transisi saat dari Jun ke Blue Cop keren sih. Tidak lagi. Tidak lagi ya. Gantian nama Mega Tracker. Iya, baiklah. Tidak terlalu sakit. Bukan jadi hindari malah diterima anjir. Ya, jauh lebih parah dari Blue Cop ini mah. Seperti kecelakaan. Kalau begitu hitung lintasan dan kecepatan serangan. Let's go. Sebelum mendarat. Edo, kita coba satu kali lagi. Oke, let's go. Serangan. Iya. Setiap robot mempunyai pola dan waktu. Malah diajarin sama si Crash ya. Mungkin kau bisa mengalahkan Vance. Oke, nice. Akhirnya berhasil ngancurin satu. Waduh. Oke. Sepertinya dia melihat bola serangan dan bergerak secara cepat. Melihat pola serangan dan bergerak secara cepat. Masukin minion yang lebih kuat. Nembak beruntun. Let's go, lincah banget jir Blue Cop. Aduh, masih belum bisa ya. Nembak serangan paling kuatnya kah? Asik. Hah, apaan ini? Apa ini? What? Blue Cop? Hah? Jadi satu? What the hell? Yo! Anjir. Jadi kayak terhubung gitu ya. Blue Cop sama Jun. Jun, apa kau bisa berikan gelang itu padaku? Waduh. Tentu saja aku tidak minta untuk mengambilnya begitu saja. Aku akan memberimu apa saja yang kau inginkan di ruangan ini. Bagaimana kalau kita tukar? Oh my god, pengen nuker sama gelangnya Jun. Bagaimana dengan robot ini? Mungkin itu sesuatu yang penting bagi Jun. Itu terserah Jun memutuskan apakah dia ingin menukarnya atau tidak. Jadi, apa yang Nggak mungkin mau nuker lah. Maaf, aku harus pergi sekarang. Lah. Oh, nah itu loh, kembaliin dulu. Oke, akhirnya nyampe di garasi Edo. Ketika hati kita bersatu, maka kita semakin kuat. Berarti Hatinya jadi satu. Ternyata Metal Bread masih menyimpan banyak rahasia. Damn. Ketika Wah, seru. Tapi di mana Edo? Kenapa Edo? Gara-gara kena serangan Blue Cop yang terakhir. Sepertinya aku sudah mendapatkan seperti yang kuinginkan. Waduh. Aku tidak berhasil untuk mendapatkan Metal Bread. Aku minta maaf, Wild Guardi. kau tidak perlu minta maaf. Metal Bread Sword-nya cuma satu. Akan menjadi milikku setelah pertarungan berikutnya. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 12 dari series Metal Cardboard. Di sini ini episode yang cukup seru ya, soalnya kita diliatin perkembangan karakter Jun dan juga Blue Cop. Blue Cop setelah kalah dari Wild Guardi, dia tuh kayak selalu mimpi buruk, selalu bermimpi kalau Jun bakal pindah dan lebih tertarik ke Wild Guardi ya daripada dirinya. Makanya dia pengen latihan lebih keras, latihan khusus. Terus juga di episode ini kita diliatin Jun, dimana dia itu sebenarnya bukan berniat buat latihan ya. Awalnya dia emang niatnya cuma main-main, tapi dapat saran dari Crash. Pada akhirnya si Jun malah secara otomatis kayak latihan. Ketika Jun dan Blue Cop sama-sama latihan, hati mereka terhubung melalui Metal Breast. Dan entah apa yang terjadi, tapi kayaknya
ketika pemilik Metal Brace dan juga Metal Cardboard ini hatinya terhubung, kekuatan mereka bakal meningkat dan bisa ngeluarin teknik baru ya. Soalnya di episode ini kita diliatin Blue Cop bisa nembakin tinju energinya. Biasanya kan cuma satu, tapi ini kayak langsung ngeluarin 5 sekaligus gitu loh. Dan juga si Blue Cop-nya jadi ada aura-aura emasnya. Itu keren sih. Terus si Crush tadi juga sempet nawarin ya buat nukerin Metal Brace dengan barang apapun yang ada di rumahnya. Tapi udah pasti Jun gak akan yang ngasih Metal Brace-nya lah. Dan ternyata juga tujuan si Crush pengen dapetin Metal Brace buat dikasihin ke si ini ya, si Wild Guardi. Tapi kan Metal Brace sebenarnya muncul atau apa ya, datang cuman buat orang-orang terpilih. Dan ya untuk saat ini yang dipilih adalah si Jun, bukan si Crush. Untuk rating episode ini 8,5 juga sih. Seperti biasa, kalau kalian mau ngikutin akun sosial media, bisa cek Instagram atau link-link di deskripsi. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review dan juga reaction episode 11 dan juga 12 dari series Metal Cardboard. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video yang lainnya. Bye-bye. Ciao.